Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fadilah. Jadi berdirinya saya di sini, saya akan menceritakan tentang sejarah tentang Tugu Monumen Pancasila Sakti. Di sini ada patung-patung pahlawan revolusi yang dibunuh sadis oleh para komunis. Yang pertama itu ada Jenderal Ahmad Yani, Jenderal S. Parman, Jenderal R. Suprapto, Jenderal M.T. Haryono, Jenderal Panjaitan, Jenderal Sutoyo, dan terakhir itu ada Letnan Pierre Tandean. Jadi, jika dibandingkan dengan kelompok pemberontak lain yang pernah ada di Indonesia, maka pemerseta yang paling kuat karena hanya pemerseta yang memiliki kekuatan udara secara permanen. Kekuatan udara tersebut bernama Angkatan Udara Revolusioner. Pasukan yang dipimpin oleh Pelit Muharto ini diperkuat dengan pesawat pembom B-26 Infounder dan pesawat pemburu P-51 Mustang pemberian pemerintah Amerika Serikat. Pesawat-pesawat ini diterbangkan oleh pilot-pilot dari Indonesia, Amerika Serikat, Taiwan, dan Filipina. Pemberontakan yang terjadi di beberapa daerah menunjukkan belum stabilnya kondisi politik di Indonesia. Pada awal kemerdekaan, hal yang tersebut disebarkan karena masing-masing pihak ingin memaksa kehendak terhadap kelompok lain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli, saya Muhammad Yusuf. Saya ingin menjelaskan Monumen Pahlawan Revolusi. Monumen Pancasila Sakti dibangun atas gagasan Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Dibangun di atas tanah seluas 14,6 hektar. Monumen ini dibangun dengan tujuan mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia, Pancasila dari ancaman ideologi komunis. Ketujuh pahlawan revolusi tersebut adalah Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani, Mayor Jenderal TNI Suprapto, Mayor Jenderal TNI Haryono, Mayor Jenderal TNI Siswondo Parman, Brigadir Jenderal TNI Panjaitan, Brigadir Jenderal TNI Sutoyo Siswomiharjo, Perwira TNI Letnan 1 Tendian Ajudan Jenderal TNI Ahmad Nasution. Jenderal TNI AHS Nasution juga disebut sebagai salah seorang target, namun dia selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya putrinya, Adi Irma Suryana Nasution dan Ajudan H. Nasution, Letnan 1 PR Tendian, tewas dalam usaha pembunuhan tersebut. Monumen yang terletak di daerah Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur ini berisikan bermacam-macam hal dari masa pemberontakan G30 SPKI, seperti pakaian asli para pahlawan revolusi. Terima kasih. PKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme atau Nasakom yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan yakni tahun 1959 dan 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Hal lain yang menyebabkan mencuatnya gerakan ini adalah ketidakharmonisan hubungan anggota TNI dan PKI bertentangan kemudian muncul di antara keduanya. Selain itu, desas-desus kesehatan Presiden Soekarno juga turut menjadi latar belakang pemberontakan 13 PKI. Lubang Buaya dikenal sebagai tempat pembuangan 7 jenazah korban pemberontakan G30 SPKI. Seperti diketahui, aksi G30 SPKI terjadi pada tanggal 30 September 1965. Ada 7 pahlawan revolusi yang menjadi korban pemberontakan G30 SPKI. Setelah diculik, mereka disiksa, dibunuh, kemudian jenazahnya dimasukkan ke dalam lubang buaya secara bertumpuk. Adapun nama-nama 7 pahlawan revolusi tersebut diantaranya nama-nama 7 pahlawan revolusi tersebut ialah: pertama ada Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani dan Mayor Jenderal Raden Suprapto dan Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono dan Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan dan Mayor Jenderal Siswondo Parman, dan juga ada Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo dan Letu Pierre Andres Tendean. Saat terjadinya pemberontakan G30 SPKI, rumah ini digunakan sebagai tempat penyiksaan para perwira TNI yang akhirnya dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur.
Rumah penyiksaan ini sebelumnya merupakan rumah milik Bapak Bambang Harjono yang berfungsi sebagai sekolah rakyat. Namun karena Bapak Bambang Harjono adalah simpatisan PKI, rumahnya diserahkan kepada Mayor Jenderal TNI R. Suprapto, Mayor Jenderal TNI Suparman, Dirjen TNI Sutojo Siswa Miharjo, dan Letkul Cizi PR Andreas Tendian. Perkenalkan, nama saya Alam Giza Putra. Saya Najib Fauzi. Jadi pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 dini hari 6 jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana Cakrabibawa yang dianggap loyal kepada PKI dan pada saat itu dipimpin oleh Letkol. Untungnya Panglima Komando Brigade Angkatan Darat pada saat itu Mejen Soeharto kemudian mengadakan penumpasan terhadap gerakan tersebut. Isu Dewan Jenderal pada saat yang penting sekitar bulan September tahun 1965 muncul isu adanya Dewan Jenderal yang mengungkapkan adanya beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas terhadap Soekarno dan berniat untuk menggulingkannya. Menanggapi isu ini, Soekarno disebut-sebut memerintahkan pasukan Komen Glistris yang diambil dari nama Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Andrew Glistris, beredar hampir bersama opini dengan isu Dewan Jenderal. Dokumen ini yang oleh beberapa pihak disebut sebagai pemalsuan oleh intelijen Ceko di bawah pengawasan Jenderal Agayan dari KGB Rusia. Menyebutkan adanya kurir lokal Army Friends yang mengesankan bahwa perwira Angkatan Darat telah dibeli oleh pihak Barat. Kemudian Amerika Serikat juga setuju memberikan daftar nama-nama anggota PKI pada tentara untuk ditindaklanjuti. Dinas Intelijen Amerika Serikat mendapat data tersebut dari berbagai sumber, salah satunya seperti yang ditulis John Uvex, wartawan The Nation yang menulis buku Indonesia of Evil, yang dijadikan basis skenario film The Years of Living Execution. Dia sering menukar data apa yang dilakukan untuk mendapatkan fasilitas akses untuk mengirimkan berita. Dilihat di sini sangat ramai sekali, banyak juga pelajar-pelajar yang sedang meneliti tempat buku ini dan juga banyak keluarga yang sedang berkunjung ke sini. Dan menurut saya di sini tempat sampahnya kurang banyak, jadi banyak sekali orang yang masih buang sampah sembarangan dan juga daun-daun yang berserakan. Jadi kondisinya saya lihat dalam museum Surabaya ini peninggalannya masih dijaga sampai saat ini. Suasananya pun terpantau ramai lancar. Kebersihan dalam museum ini pun terjaga. Peninggalan di dalam sini juga masih ada dari dulu dan masih utuh. Dalam museum ini selain kita bisa menambah wawasan tentang peninggalan PKI, kita juga bisa menambah wawasan